Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Hera Anisaria, CGP Angkatan 7 SDIT Darul Abror. Berikut akan saya sampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertama, menurut saya pendidikan adalah transfer ilmu dari pendidik ke murid. Kemudian, ketuntasan materi sesuai waktu yang ditentukan. Apabila nilai murid mencapai KKM, merasa pembelajaran telah berhasil. Lalu hasil evaluasi murid menjadi penentu berhasil tidaknya proses pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1, saya menyadari pendidikan yang dilakukan harus menyeluruh, menyentuh berbagai aspek dari mulai kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian, murid sebagai subjek pembelajaran memiliki kebebasan untuk kemerdekaan berekspresi, mengemukakan pendapat, kemudian berkreasi didukung dengan penggunaan metode dan media pembelajaran yang tepat. Guru sebagai fasilitator pembelajaran harus mampu menuntun anak dalam proses pembelajaran, mengajar dengan ikhlas dan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Kemudian, guru juga harus menyadari bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid, menghamba pada murid, menghormati dan menghargai kodrat murid, dengan berbagai keunikan masing-masing. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, meyakini bahwa anak memiliki kodratnya sendiri. Kemudian menyadari kemerdekaan belajar adalah hak hakiki anak. Harus menghormati kodrat anak. Tugas seorang guru adalah menuntun mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga potensi mereka dapat berkembang dengan baik dan maksimal. Selanjutnya, menyadari kecerdasan anak bersifat majemuk. Anak memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Hal yang segera dapat saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran KHD adalah: pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan semua anak, berpusat pada anak. Kedua, menerapkan dan memelihara pembiasaan-pembiasaan baik sesuai dengan potensi sosial kultural di lingkungan sekolah. Ketiga, menerapkan pembelajaran abad 21. Kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, memberi kemerdekaan anak dalam berpikir. Kemudian keempat, pembelajaran yang menuntun, anak bebas berpikir namun guru tidak melepaskan, tetap memberikan arahan agar tidak salah arah dan tidak membahayakan dirinya. Selanjutnya, menjadi teladan di depan murid dari mulai perilaku, bahasa, dan perbuatan, kemudian memberi semangat serta mendorong potensi murid. Kemudian, lebih mengenal karakteristik murid. Latar belakang murid, apabila menemukan masalah pada sikap anak, membangun komunikasi yang aktif, pendekatan dengan penuh kasih sayang. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait koneksi materi modul 1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.